Halo guys, welcome to Enatek ID. Jadi pada awal bulan Februari ini menurutku banyak informasi menarik. Jadi memang di awal ini kita mendapatkan info terbaru terkait Samsung mengeluarkan Galaxy S23 series mereka yang menurutku memang itu hal kecil. Tapi upgrade-nya itu secara nggak langsung memberikan hasil yang cukup signifikan. Nanti pastinya akan memberikan review dan juga tentang kelebihan-kelebihan tersebut. Jadi pastikan subscribe di channel Enatek ID. Lalu juga dari Apple bulan awal Februari ini menurutku juga memberikan info yang sangat menarik. Khususnya tentang info-info, lebih tepatnya rumor. Tetapi rumornya ini tidak bisa disepelekan karena memang dari Apple analis terkenal yang biasanya bisa dibilang untuk kebenarannya di atas 50%, jadi kita perlu persiapan nih dan aku memberikan info itu ke kalian. Jadi terkait Apple sih yang menurutku paling menarik di awal tahun ini sesuai dengan judul videonya, yaitu dengan iPhone 15 dan juga iPhone 16, dimana bahkan iPhone 15 belum keluar tapi rumornya iPhone 16 sudah mulai muncul karena memang persiapan pembuatan HP itu nggak mungkin dalam waktu dekat. Jadi sekarang pun bahkan mungkin Apple juga sudah mempersiapkan iPhone 17. Info terbaru dari Ming Chi Kuo serta dari Bloomberg juga yaitu Mark Gurman memberikan info terbaru di mana untuk iPhone ini kemungkinan akan ada seri Ultra yang berdiri sendiri yang paling cepat itu akan muncul di tahun 2024. Jadi untuk sekarang nih misalnya iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro dan juga 14 Pro Max. Lalu ada info juga rumor desas-desus bahwa Pro Max akan digantikan dengan Ultra di iPhone 15 akhir tahun 2023 ini. Tapi dengan adanya info terbaru ini kemungkinan Pro Max masih tetap akan hadir di tahun ini. Dengan adanya upgrade signifikan, hal yang lebih besar lagi semuanya dimasukkan dalam satu handphone, yaitu dengan seri Ultra yang kemungkinan akan hadir di iPhone 16 Ultra tahun depan. Sehingga kemungkinan untuk tahun depan 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max dan yang paling tinggi adalah 16 Ultra. Terkait harganya pastinya akan naik lagi dibandingkan dengan yang sebelumnya. Sama halnya kalau kita sudah mulai mendengarkan kata Ultra yang mulai diperkenalkan Apple Watch, sekarang juga sudah ada Apple Watch Ultra. Lalu juga untuk chip M1 di Mac mereka, akhirnya ada juga M1 Ultra. Jadinya dengan kelebihan-kelebihan ini diperkirakan bahwa Apple yakin ada juga consumer ataupun pembeli yang akan fokus ingin mendapatkan yang terbaik yang dapat mereka dapatkan. Yang pertama mungkin dari iPhone 15 terlebih dahulu, yang mungkin sudah banyak kalian ketahui juga terkait info-infonya yang bisa dikatakan mirip dengan iPhone 14 Pro Max yang ada di sini. Hanya saja terkait 15 Pro Max akan hadir dengan periscope lens, yang sebelumnya itu selalu dikatakan bahwa Apple ini gimana sih dengan harga yang mahal, tapi belum bisa mendapatkan foto periscope lens. Bahkan HP Android juga bisa dikatakan menyindir dengan adanya foto yang bisa diambil diarahkan ke bulan dengan hasil yang lebih maksimal di HP Android dibandingkan dengan HP iPhone. Terkait display juga untuk tahun ini diperkirakan akan lebih baik lagi, brightness-nya lebih tinggi lagi dibandingkan dengan iPhone 14 Pro Max yang sudah bisa mencapai 2000 nits dalam keadaan outdoor. Ya, kita lihat aja bagaimana dengan maksimal yang bisa diberikan Apple di iPhone tahun ini atau bahkan juga dengan tahun depan di 2024. Lalu dengan rumor tambahan dari Ming Chi Kuo juga bahwa untuk iPhone 16 nanti tidak akan adanya periscope lens di seri yang biasa, dalam arti tetap adanya dimulai di Pro Max. Jadi nanti akan ada eksklusif di mana untuk Pro dan juga Pro Max akan adanya perbedaan. Jadi bukan hanya terkait body dan juga terkait baterai, tapi dengan adanya tambahan yang berbeda di mana kameranya ini akan adanya periscope lens untuk seri Pro Max. Dan menurutku itu nggak kaget ya, dalam arti ini sudah pernah juga diperkenalkan di iPhone 12 Pro dan Pro Max memberikan kamera yang berbeda. Apalagi nanti dengan adanya tahun depan di iPhone 16 Ultra dengan desain yang sudah ada mock-up-nya nih, contohnya terbaik dengan desain yang bisa dikatakan meniru Apple Watch Ultra yang diimplementasikan semaksimal mungkin di iPhone 16 Ultra. Jadi dengan Dynamic Island kemungkinan masih ada, lalu juga dengan adanya USB-C pastinya, serta bagian framenya dengan titanium frame yang akan hadir di iPhone 16 Ultra dengan desain yang menurutku sangat-sangat menarik. Untuk iPhone 15 Pro Max yang akan datang dalam waktu dekat, itu juga akan kemungkinan besar sudah menggunakan titanium frame.
Lalu juga untuk haptic feedbacknya akan ada tambahan dengan kelebihan yang bisa diberikan dengan 48 megapiksel kamera juga yang bisa dikatakan bahwa pastinya adanya improvement yang maksimal terkait chipset terbaru serta dengan computational photography dari software dan juga AI yang bisa diimplementasikan di iPhone 15 series khususnya di iPhone 15 Pro Max tahun ini. Sekarang pastinya jadinya muncul pertanyaan, kapan paling tepat membeli iPhone? Karena bisa kita katakan bahwa iPhone ini sebenarnya perubahannya tidak terlalu signifikan. Untuk iPhone 14 pun, 14 Pro Max yang berbeda dari dibandingkan dengan 12 Pro Max, 13 Pro Max adalah di bagian kameranya yang lebih besar. Tapi secara garis besar sama, serta mungkin ada bagian depan sedikit perubahan yaitu adanya Dynamic Island. Jadi kalau menurutku beli sesuai dengan budget pastinya yang pertama. Lalu yang kedua adalah memang kalian lebih baik tunggu ketika iPhone itu keluar baru. Jadi biasanya di sekitar bulan September ataupun bulan Oktober. Jadi dengan 2 bulan ini kalian bisa melihat, oke, ini ada iPhone baru, iPhone sebelumnya pastinya harganya akan turun juga. Lalu juga dengan kelebihan-kelebihan yang ada di iPhone yang baru, kalian rasa apakah kalian butuh itu? Yang pertama, apakah kalian merasa itu worth it? Apakah kalian merasa mungkin iPhone terbaru ini lebih kelihatan eksklusif ya sudah beli iPhone yang baru? Karena menurutku tiap orang pastinya kelebihan dan juga keinginan yang diinginkan itu pastinya berbeda-beda. Kalau masalah worth it atau enggaknya, kalian juga mengetahui dengan perubahan yang ada, sebenarnya kita juga menggunakan sosial media saja. Chipnya sekarang sudah sangat powerful. Ya kita untuk Instagram, sosial media sebenarnya nggak perlu secanggih itu. Baik, itu aja sih yang ingin share ke kalian. Jadi intinya memang Ultra kemungkinan akan hadir tahun depan. Serta untuk membeli yang terbaik, sesuaikan dengan budget kalian. Serta apa yang kalian inginkan, apa yang kalian mau untuk keluarkan uang kalian mendapatkan handphone terbaik yang bisa dikeluarkan dari Apple yang akan hadir dalam waktu dekat di 2023 akhir ataupun di 2024 dengan iPhone 15 series serta iPhone 16 khususnya iPhone 16 Ultra. Oke, semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.